Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Kita terus puji dan besarkan namanya, karena Dia adalah Allah yang ajaib dan layak untuk disembah. Mari saat ini kita naikkan pujian bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya. Dalam setiap kehidupan kita. Mari sambil berdiri kita tinggikan dan muliakan Dia. KPPK nomor 28, mulia, sembah Raja mulia. Raja mulia.
pencipta alam semesta, penguasa dunia ini, dan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita harus bersyukur karena hari ini masih bisa bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan baru yang Tuhan berikan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, terlebih berkumpul hari ini dengan saudara seiman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan bertepuk tangan, semangat kita mengangkat pujian, kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita berbuat dosa dan membuat hubungan kita jauh daripada Tuhan. Saat ini dengan kerendahan hati, mari kita menghadap hadirat Tuhan Yesus, meminta ampun akan dosa yang kita berbuat. Sebelum itu, mari kita angkat pujian bersama-sama seperti yang kau ini.
bisa layak berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengampuni setiap kami, menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Dan menjadi doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Efesus 2 ayat 4-5. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah. Kita perlu bimbingan dan tuntunan Tuhan. Untuk itu kembali lagi kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya evangelis Yani Warungan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, Kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari
Engkau di dalam kehidupan ini, untuk kami boleh melangkah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami butuh Tuhan, dan bersyukur Tuhan, di masa saat ini Tuhan senantiasa berbicara bagi kami lewat Alkitab, lewat firman-Mu Tuhan, sebagai penuntun untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Berkati di saat ini kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memampukan kami, memberikan pengertian bagi kami bagaimana sesungguhnya kami membangun relasi dengan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kuasai hati dan pikiran kami, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap ada hingga hari ini, semuanya hanya kemurahan Allah semata. Kita boleh ada, berkumpul, bahkan beribadah. Bahkan gereja ini hanya kemurahan Allah semata, sehingga boleh ada hingga hari ini. Biarlah kita terus melangkah di hari-hari ke depan. Kita akan masuk minggu depan, minggu-minggu Advent, dan kita senantiasa bersuka cita untuk hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 minggu kemarin kita belajar tentang doa. Tema kita tentang doa dan bagaimana kuasa doa dalam penginjilan. Dan kelanjutannya saat ini kita akan melihat tentang doa Bapa kami. Kita tahu, kita semua, bahkan semua orang yang Kristen pasti pernah mengucapkan doa Bapa kami. Karena dalam ibadah-ibadah di gereja, kebanyakan gereja di akhir doa syafaatnya mengucapkan doa Bapa kami. Dan kita juga di gereja ini di akhir doa syafaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Bahkan doa Bapa kami kita sering kali lihat ada yang tempel di belakang mobil. Ya kan, walaupun mereka pernah menyimak makna kata-kata dari setiap doa, ada yang taruh di dinding dan sebagainya. Bahkan tentunya menjadi bagian kehidupan kita. Padahal sesungguhnya setiap kata-kata dalam doa Bapa kami memberikan makna yang luar biasa dikala kita melihat secara rinci. Untuk itu mari kita melihat teks bagian yang menulis tentang doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang menjadi pokok pembahasan kita. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tolong so hafal ini, tapi mari tetap kita memperhatikan kembali. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini teks yang senantiasa kita naikkan di dalam doa-doa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami merupakan sebuah pola doa yang sangat sempurna. Pola doa yang ditujukan hanya kepada Allah. Suatu pola doa yang diberikan kepada murid-murid dan kepada kita saat ini. Dan kalau kita melihat pola doa ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu pembukaan, kemudian isi berorientasi kepada Allah, baru kemudian berorientasi kepada manusia, dan penutup. Dan tujuan doa yang disampaikan tidak disampaikan kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, tentunya orang berdoa, dan memang seharusnya doa-doa kita disampaikan hanya kepada Allah, Sang Pemberi jawab terhadap doa-doa kita. Sudah seringkali diingatkan, Tuhan menjawab lewat apa? Ya, tunggu dan tidak di dalam setiap doa-doa kita. Bahkan kalau kita baca di dalam kesaksian Alkitab, ada begitu karya-karya Tuhan luar biasa yang menjawab doa tepat pada waktunya. Tapi juga ada doa yang Tuhan tidak jawab karena memang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saat ini mari kita akan melihat bagian-bagian doa ini supaya kita bisa lebih memahami, mengarahkan bagaimana sesungguhnya kita harus berdoa kepada Tuhan berdasarkan bagian pengajaran Tuhan Yesus tentang doa
Bapa kami. Yang pertama kita lihat tentang pembukaan doa. Dialamatkan hanya kepada Allah. Kita lihat kalimat Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Ini mengandung makna bahwa Yesus mengajar kita untuk menyebut Allah, pencipta alam semesta ini, sebagai Bapa. Allah pencipta alam semesta ini sebagai Bapa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum peristiwa kematiannya. Kita melihat di situ juga Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Atau doa Tuhan Yesus bagi keasaan umatnya di Yohanes 17. Di situ juga Yesus berdoa, Bapa, telah tiba saatnya Engkau dipermuliakan. Yesus menyebut Allah Sang Pencipta adalah sebagai Bapa. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, atas dasar apa kita menyebut Allah sebagai Bapa? Kalau Yesus menyebut sebagai Bapa, ya itu wajar, karena dia adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah yang kekal. Tapi kita, mengapa kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak memiliki status seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, tapi kita secara orang-orang yang percaya kepadanya, kita tahu kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita sudah menjadi bagian keluarga Allah, dan Allah adalah Bapa kita. Kita tahu dan kita hafal Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang telah menerimanya menerima kuasa dan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah dalam satu keluarga Allah, sehingga kita bisa menyebut Allah Sang Pencipta, penguasa alam semesta ini sebagai Bapa. Bahkan Paulus menyebut dalam Galatia 5, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, yang Bapa, Ya Bapa. Ini menyangkut sebuah relasi di dalam keluarga, dan kita anak-anaknya, kita boleh menyebut Allah Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta sebagai Bapa. Sebuah relasi yang terjadi antara anak dan Bapa, dan kita boleh menyebut sebagai Bapa. Dan tidak ada ajaran lain yang pernah ada di dunia ini selain kekristenan yang menyebut Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Kita bersyukur kita boleh memanggil Allah yang agung itu sebagai Bapa kita, karena ada terjalin relasi antara Bapa dan anak lewat karya Kristus di kayu salib, dan kita boleh berdoa sebagai Bapa. Bagi kita orang tua, dikala anak-anak kita memanggil sebagai papa, sebagai ayah, tentunya terjalin relasi yang sangat baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan begitu juga dengan saya dan saudara. Sebagai anak-anak Allah, kita boleh memanggil dalam seruan-seruan, Bapa, dengarlah doa kami. Bapa, dengarlah permintaan kami. Jawablah. Kita boleh berseru kepada Tuhan, dan kita boleh memanggil Allah kita sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Di sini kalimat kata yang di sorga memaparkan fakta bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang kekal, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Dengan demikian, dikala kita menyebut Bapa kita di sorga, kita sadar bahwa kasih Allah, kuasa Allah tidak terbatas bagi kita. Dan kuasa Allah, kasih Allah tidak terkalahkan dan lebih mampu dari pergumulan-pergumulan permasalahan kita untuk menyelesaikan, memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, untuk menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Karena yang di sorga yang berkuasa atas alam semesta. Sehingga jika kita berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, kita tahu kita berdoa kepada penguasa alam semesta. Sorga dia berkuasa, apalagi bumi ciptaannya, apalagi pergumulan-pergumulan kita, apalagi permasalahan-permasalahan kita. Allah yang berkuasa, yang sanggup menjawab setiap doa dan pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikala kita mengetahui Allah Bapa kita di sorga, atau sebaliknya mengetahui bahwa Allah yang di sorga itu adalah Bapa kita,
adalah dimaksudkan untuk menambahkan sukacita bagi kita dan kekaguman dan perasaan hormat kita kepada Allah sebagai anak-anaknya. Bahkan sebagai Bapa kita, kita diberikan jalur khusus untuk berdoa, berkomunikasi dengannya. Kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memohon langsung kepada Tuhan. Dan tentunya di tengah-tengah keluarga yang wajar, yang benar-benar. Nah, ada anak mau minta sesuatu, dia minta lewat tetangga, ya kan? Pasti dia akan memohon, meminta langsung kepada ayahnya, karena ada relasi yang dibangun. Kalau mungkin lewat orang lain, ya pasti ada permasalahan di tengah-tengah keluarga tersebut. Sama dengan kita juga punya jalur khusus untuk boleh datang kepada Tuhan. Di mana sekalipun Allah menjadi Tuhan atas seluruh dunia ini, mengatur seluruh dunia ini, Ia selalu mempunyai waktu untuk kita. Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita. Dan jika kita memanggil dan berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan. Bagi kita yang memiliki anak-anak, atau mungkin anak-anak saya, walaupun mungkin di kerumunan banyak orang, jika mereka berseru, pasti saya akan bisa mendengar, karena tahu suara, tahu anak kita. Begitu juga dengan Allah kita. Jika kita telah datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun Dia harus mendengar begitu banyak permohonan doa, tapi Dia akan sanggup mendengar setiap seruan kita, doa-doa kita. Di kesempatan yang sama, Allah selalu siap mendengar dan melihat anak-anaknya, apalagi permohonan padanya. Tuhan akan sanggup. Bahkan di masa kita saat ini, kita tidak perlu lagi orang lain. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa langsung kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan atas setiap pergumulan-pergumulan yang sementara kita alami, setiap tantangan-tantangan hidup yang sementara kita alami. Kita diberikan kesempatan untuk memohon, datang kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Tentunya tinggal tergantung Tuhan apa yang akan Ia jawab. Apakah Ia mengiyakan jawaban permohonan kita karena sesuai dengan kehendak-Nya, atau Dia mengatakan tunggu di waktu yang tepat, atau Dia mengatakan tidak sama sekali atas permohonan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita lihat setelah pembukaan doa dialamatkan hanya kepada Allah, maka setelah itu permohonan berisi permohonan kita kepada Tuhan. Dan dalam permohonan ini kita bisa melihat yang pertama, yaitu berorientasi dan berpusatkan kepada Allah. Dan ini juga menyuarakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 tentang hukum yang terutama. Kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Sehingga kita melihat ayat 9 dan 10 tentang permohonan yang berpusat dan berorientasi kepada Allah. Ayat 9 di situ dikatakan dengan B, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini isi permohonan doa dalam doa Bapa kami yang berorientasi atau berpusatkan kepada Allah. Dari ketiga ayat ini jelas permohonan yang harus kita sampaikan agar Allah dikuduskan. Memang Allah adalah kudus, tapi ini Tuhan mengajarkan untuk kita datang kepada Tuhan, menguduskan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, istilah dikuduskan berarti dikhususkan, dihargai atau dipermuliakan sebagai yang kudus, yang suci di dalam kehidupan kita manusia. Dialah Allah yang harus dikhususkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur dalam Mazmur 111 ayat 1 tertulis demikian, bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Karena memang tujuan kehidupan kita adalah Allah sendiri yang dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan sendirilah yang harus dipermuliakan lewat persekutuan gereja kita. Dikala kita datang, terundang untuk datang beribadah kepada Tuhan, adalah agar nama Tuhan, agar Tuhan sendiri yang dipermuliakan di dalam
kehidupan ini. Karena dia terus berkarya, dan karya terbesar sudah kita alami lewat karya keselamatan di dalam kehidupan kita. Bahkan itu pun bukan karena kebaikan kita, itu pun bukan karena kemampuan kita, tapi hanya karena anugerah dari Tuhan semata. Sehingga kita boleh ada hingga saat ini, kita boleh diselamatkan, itu hanya karena kemurahan Allah. Bahkan setelah kita diselamatkan, kita boleh melayani Tuhan, itu hanya karena kemurahan Allah semata. Kita boleh bekerja, beraktivitas hanya karena kemurahan Allah semata. Bahkan kita boleh ambil bagian dalam persekutuan saat ini, itu hanya kemurahan Allah semata. Sehingga kita mengatakan, dikuduskanlah namamu, bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada namamu lah yang dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan ini. Allah sendiri yang senantiasa dipermuliakan. Kemudian hal yang kedua, permohonan yang berpusatkan pada Allah, berorientasi kepada Allah, kita lihat kalimat datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah berarti pernyataan umum akan kuasa pemerintahannya di dalam keselamatan. Dan doa agar kerajaan Allah datang adalah suatu permohonan agar ketuhanan yang nampak, karya keselamatan, kerajaan Allah nampak dan dituruti, dan anugerah keselamatan boleh menjadi bagian dan dialami oleh seluruh dunia. Sehingga kenapa gereja harus melakukan penginjilan, agar mereka juga mengalami karya keselamatan, mengalami kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sampai Kristus datang. Bukan kita, bukan hanya saya dan saudara yang sudah menjadi umatnya yang berhak menerima anugerah dalam kerajaan Allah, sukacita dalam kerajaan Allah, tapi orang lain juga butuh untuk boleh mengalami itu di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, permohonan yang berpusatkan atau berkonsentrasi kepada Allah, yaitu jadilah kehendakmu. Kita harus mengartikan bahwa kita bersama-sama dengan umat Tuhan, mau umat Tuhan di seluruh dunia ini, mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Sehingga jadilah kehendak Allah, bukan kehendak kita manusia untuk jadi di dalam doa-doa kita. Walaupun kita membutuhkan sesuatu, kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, tapi dikala kita mengatakan jadilah sesuai dengan kehendakmu, di sini kita belajar untuk mau taat kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap jawaban doa dari Tuhan ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang di awal saya katakan, Allah di masa gereja ini berbicara lewat Alkitab, lewat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tertentu yang mengatakan Tuhan berbicara kepadanya, tapi itu dalam tanda kutip. Tidak bisa kita samaratakan kepada semuanya. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Alkitab, itu juga berbicara kepada semua umat manusia. Mungkin cuma kasus-kasus tertentu Tuhan bisa berbicara, walaupun saya di masa ini kebanyakan Allah berbicara lewat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus senantiasa setia untuk boleh melihat bagian-bagian firman Tuhan, membaca bagian-bagian firman Tuhan. Dan gereja kita sudah meluncurkan program gerakan membaca Alkitab. Mari kita terus membaca bagian demi bagian. Walaupun mungkin di awal-awal kita baru membaca dan membaca, nanti pada tahap tertentu kita akan lebih lagi mendalam untuk membaca bagian-bagian Alkitab. Karena untuk bisa memahami kehendak Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, tidak ada yang lain selain kita memahami bagian firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Alkitab ini up to date setiap waktu. Sudah 2000 tahun lebih, atau mungkin setelah Alkitab ada 1700-an tahun Alkitab ada. Kita imani dan kita percaya bahwa Allah terus berbicara bagi umatnya. Dan pasti Allah terus berbicara bagi umatnya lewat bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan di dalam kehidupan kita senantiasa. Itu hal permohonan yang berorientasi
berpusatkan kepada Allah. Baru setelah itu kita melihat dalam bagian ini permohonan yang berorientasi bagi manusia. Ayat 11, 12, 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dari hal yang berpusatkan kepada Allah, agar Allah dikuduskan, Allah dipermuliakan, agarlah kehendak Allah yang jadi di dalam doa kita. Baru kita lihat apa yang menjadi permohonan akan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pengampunan, kebutuhan akan perlindungan. Ini pasti yang menjadi doa-doa kita. Kita berdoa dikala kita akan makan dan minum, atau dikala kita membutuhkan kebutuhan secara jasmani, kita berdoa. Kita berdoa juga memohon pengampunan dari Tuhan akan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kita berdoa agar dijauhkan daripada yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan ini mau menunjukkan kepada kita akan bagaimana kita harus memperlakukan tubuh kita. Bukan cuma sekedar makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, tapi sesungguhnya mengandung makna bagaimana sesungguhnya umat Tuhan memperlakukan tubuh jasmani ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara orang Kristen bukan menghilangkan atau menjadikan kesehatan dan kecantikan akhir dari segalanya. Seperti misalnya yang terjadi di masa saat ini, menyombongkan tubuh fisik ini, menampilkan tubuh fisik ini agar bisa dilihat orang. Tetapi sesungguhnya Allah menghendaki agar setiap orang percaya bisa menerima tubuhnya sebagai bagian ciptaan Allah yang indah, karya Allah, Allah yang menciptakan, sehingga kita mampu bertindak untuk menata layanannya dengan baik. Kalau kita lihat saat ini, ya kan, banyak orang yang menggunakan fisik ini untuk boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menampilkan bukan sebagai wujud ucapan terima kasih, syukur atas kebaikan Tuhan, tapi supaya orang lihat, memakai pakaian yang begitu minim ditampilkan, kemudian menggambar bagian-bagian tubuh, padahal sudah begitu karya Tuhan yang luar biasa, membuat tubuh ini begitu indah, sama seperti gambar dan rupa Tuhan, rupa Allah. Seharusnya kita bisa menerima tubuh jasmani ini dengan ucapan syukur, dalam bentuk kita merawat tubuh ini dengan sebaik-baiknya yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan. Tubuh jasmani ini yang sudah diciptakan begitu baik, begitu indah, dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan dikala kita yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, mempersembahkan tubuh ini untuk ambil bagian dalam pelayanan agar Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat di sini ada frase secukupnya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Frase hari ini atau secukupnya ini juga mau mengajarkan kepada kita untuk kita boleh bekerja berjerih lelah di dalam kehidupan kita agar Tuhan mencukupkan pada hari ini akan kebutuhan kita. Walaupun di masa saat ini diajarkan bagaimana kita untuk menabung, menyiapkan hari esok, itu memang perlu. Tapi kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencukupkan. Kita bekerja berjerih lelah agar Tuhan penuhi setiap hari di dalam kehidupan kita. Di sini ada unsur yang ingin diajarkan oleh Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan, agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita ingat peristiwa bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan mereka makanan dari surga, mana. Dan Tuhan berkehendak agar setiap hari
mereka memungut secukup untuk hari itu. Kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 16, di situ dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dan kalau kita baca lebih lanjut kisah itu, bahwa ada orang yang coba untuk mengumpulkan lebih dari apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ternyata setelah itu, mana yang mereka pungut itu menjadi basi. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, dikala Tuhan meminta kita untuk memenuhi kebutuhan dicukupkan pada hari ini, di situ sesungguhnya ada unsur Allah mau mengajarkan agar kita mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Walaupun di masa saat ini kita perlu menabung untuk hari esok, untuk masa depan, untuk usia lanjut. Tapi bukan itu yang kita akan andalkan. Oh, saya tidak perlu takut karena saya sudah punya tabungan untuk hari tua dan sebagainya. Tapi setiap hari kita mau bergantung dan mau datang kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk kita melangkah. Apa artinya kita punya segudang tabungan misalnya, baru kemudian kita sakit-sakit dan sebagainya, ya kan? Tapi jika kita memiliki semuanya itu dan kita juga untuk mau menggunakan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, maka disitulah yang dikehendaki Tuhan. Terlebih kita tahu bahwa itu hanya berkat Tuhan dan itu juga karena kecukupan yang Tuhan berikan. Dan setiap hari kita senantiasa memohon Tuhan senantiasa mencukupkan. Cukupkan kesehatan kita, cukupkan tenaga kita, cukupkan hasil-hasil pekerjaan kita, cukupkan. Dan besok juga kita memohonkan kepada Tuhan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera karena Tuhan memberikan cukup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Hal kedua dari permohonan yang berorientasi pada manusia adalah permohonan akan pengampunan. Karena semua manusia butuh pengampunan akan setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, ada yang manusia yang tidak membutuhkan pengampunan. Kita semua membutuhkan pengampunan. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan, kita juga seringkali mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan ini. Sehingga kita butuh setiap hari memohon pengampunan. Ataupun mungkin di malam hari kita mengevaluasi kehidupan kita dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Pengampunan pertama kali yaitu lewat pembenaran sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kali selama-lamanya dalam kehidupan kita, yaitu kita dibenarkan dan kita ada di dalam karya keselamatan dari Tuhan. Tapi walaupun kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi seringkali kita berbuat dosa. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat tindakan kita. Dan kita butuh pengampunan Tuhan. Kita butuh memohon ampun kepada Tuhan. Karena dikala ada relasi, ada dosa yang kita lakukan, maka relasi kita dengan Tuhan mengalami permasalahan. Bukan Tuhannya yang bermasalah, tapi kitalah yang bermasalah karena kita berbuat dosa. Dan kita butuh minta ampun kepada Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam permohonan doa, di situ ada kelanjutannya, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga hal yang sangat penting. Tuhan mengampuni kita. Apapun dosa kita, Tuhan pasti ampuni di dalam kehidupan kita. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah mau diakui di hadapan Tuhan. Itu dosa yang kami mengajarkan itu. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan setelah itu kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di sini Yesus ingin mau memberitahukan kepada kita bahwa mereka yang mengharapkan pengampunan Allah harus dapat lebih dahulu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini bukan berarti pengampunan itu karena hasil kerja kita. Karena pengampunan itu hanya karena kemurahan Allah semata bagi kita yang berdosa ini. Tapi di sini kita melihat
adanya suatu padanan pertobatan yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dalam ayat 14 di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga, Matius 6 ayat 14, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hati. Di saat kita meminta pengampunan kepada Tuhan, maka di bagian yang jelas mau mengingatkan kita, mari kita lebih dahulu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Walaupun pasti ini berat, kalau mengingat apa yang mereka perbuat, kalau mengingat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan kita, seringkali berat untuk melakukan itu. Tapi beratnya mana? Mengingat apa yang kita lakukan terhadap Tuhan kita. Dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan kita, Tuhan bisa mengampuni itu. Maka tentunya kita juga akan dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah di dalam kehidupan kita. Karena hukumnya jelas, yaitu lakukanlah apa yang engkau ingin orang lakukan padamu. Dan orang Kristen yang tidak mau mengampuni adalah orang yang munafik. Sebab hanya mereka yang memberi pengampunan yang berhak mendapatkan pengampunan di dalam kehidupan ini. Kita mengevaluasi kehidupan kita. Kalaupun mungkin ada orang-orang lain yang belum kita memberikan ampun, mari kita memberikan pengampunan kepada mereka. Agar supaya dikala kita berbuat hal yang salah, hal yang tidak berkenan, Tuhan juga melihat kita dan mengampuni akan dosa-dosa kita. Kemudian permohonan ketiga dalam doa Bapa kami yang berorientasi pada manusia, yaitu seruan untuk perlindungan. Permohonan ini menyangkut dua hal, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskanlah dari yang jahat. Ini mewakili satu pemikiran bahwa hidup adalah perjuangan rohani untuk melawan bahaya yang sedemikian mungkin sementara dan akan kita jalani, akan kita temui. Kita memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan kita menyadari bahwa hanya bersama dengan Tuhanlah kita bisa melewati setiap pergumulan yang sementara kita jalani. Ya bersyukur ya kami kalau mau mengadakan perjalanan, kami mengawali itu dengan berdoa kepada Tuhan. Walaupun memang aman semua, tapi kita butuh perlindungan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun kita punya keterampilan yang luar biasa, tapi kita tetap terbatas menjalani hidup ini. Ada Allah yang tidak terbatas yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan perlindungan di langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga kita butuh meminta supaya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Di saat kita memohon perlindungan kepada kita, di sini ada unsur kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga ada unsur kerendahan hati kita, bahwa kita ini terbatas. Kita butuh Tuhan untuk memberikan perlindungan dan penyertaan kita di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Dikala kita memohon, Tuhan lindungilah perjalanan kami, Tuhan lindungilah hidup kami di hari ini, Tuhan lindungilah usaha dan pekerjaan saya di hari ini, Tuhan lindungilah apa yang akan saya lakukan di hari ini. Di sini kita mau juga mengakui bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong hidup ini untuk dijalani dengan penuh kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak akan sekali-kali untuk boleh mengandalkan kemampuan kita atau mengandalkan orang lain. Karena kita meminta kepada Tuhan perlindungan dan penyertaan-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi isi doa. Yang pertama berorientasi kepada Allah agar Allah dimuliakan, tapi baru setelah itu kita datang untuk memohon pertolongan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan kita. Di saat kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, ini juga adalah kesempatan kita untuk boleh memuliakan nama Tuhan.
Karena kebutuhan jasmani kita juga adalah bagian yang harus untuk boleh dicukupi. Kita ingat pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Mereka juga membutuhkan untuk kebutuhan jasmani. Dan Tuhan memenuhi itu. Dan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan perlindungan, itu juga kebutuhan yang orang perlukan setiap hari. Di samping yang terutama, kita hidup ini untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal terakhir yaitu tentang penuntut doa. Ayat 13b, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penutup doa ini juga merupakan pujian kepada Allah, atau yang lebih dikenal dengan doksologi. Kita memuji, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalimat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dimaksudkan bahwa kita meminta kepada Bapa surgawi kita akan kepada kebutuhan kita, akan pengampunan dan perlindungan dengan satu keyakinan yang kuat. Karena kita tahu bahwa Ia sungguh mampu memberikan semua itu kepada anak-anaknya. Tuhan sanggup memberikan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai anak-anaknya karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan berkuasa atas dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita diakhiri dengan kata amin. Dan ini menjadi bagian juga yang seringkali menjadi doa kita. Di sini mau memberikan makna kepada kita bahwa ini sesungguhnya Tuhan akan jawab. Kata amin dalam kata bahasa Ibrani berarti benar, pasti, sungguh-sungguh ya, dan pasti Tuhan akan jawab. Sebuah keyakinan yang kita taruh bahwa Tuhan akan sanggup menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kita, sehingga di akhir doa kita mengatakan ya dan amin akan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20, di situ Paulus berkata kepada orang Kristen untuk menyebut amin akan janji ilahi Allah, sehingga mempermuliakan Allah sebagai yang benar dan yang patut dipercayai, yang sanggup untuk menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kita, yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berdoa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, berorientasi kepada Allah, tapi juga tentunya kita memohon setiap pergumulan-pergumulan, setiap kerinduan-kerinduan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan diakhiri dengan pujian kita kepada Tuhan, karena Ia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Dia pasti akan memenuhi setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita, menurut maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami berdoa dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, bahkan kepada kami yang adalah murid-murid Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kami harus berdoa seperti doa Bapa kami. Tuhan, menolong kami semua Tuhan, agar setiap doa kami sesungguhnya hanya berfokus kepada Allah, agar Allah dipermuliakan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan. Dan biarlah kami juga boleh membawa setiap permohonan, kebutuhan-kebutuhan kami, agar dikala Tuhan memberikan itu semua, nama Tuhan juga yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, teguhkan kami semua dengan bagian firman-Mu, dan mampukan kami untuk senantiasa berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita menjelang hari ke depan. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri dengan seluruh umat di segala penjuru dunia. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sambil pun persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian, Allah itu baik. Doa syafaat dan doa persembahan akan dipimpin oleh Evangelis Mary. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang terus menuntun, berkali kami bahkan perlindungan Tuhan bagi kami semua umat-Mu dari COVID-19. Kami boleh beribadah dengan leluasa, dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan ada dan terus menjaga melindungi kami. Kami bersyukur kami boleh terus ingatkan Tuhan lewat firman Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami naikkan kepada Tuhan, betul-betul Tuhan menjadi satu permohonan, satu ucapan syukur yang tulus, yang keluar dari hati kami, dan Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan ini pada dalam hidup kami, berkat kesehatan materi, bahkan setiap usaha pekerjaan yang Tuhan berkati, kami sungguh bersyukur. Dan di saat ini pun terima kasih kami Tuhan berikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan persembahan. Kami tahu itu tidak sebanding dengan berkat Tuhan, tapi kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mempersembahkan Tuhan apa yang ada pada kami, Tuhan berkati itu semua. Dan terlebih kami boleh mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membawa setiap doa kami, kerinduan dan harapan kami, terlebih bagi bangsa ini di tengah-tengah kondisi
COVID-19 ini Tuhan tolong. Banyak orang yang terpuruk, kehilangan pekerjaan, usaha. Biarlah Tuhan berkenan melawat setiap kami, bangsa, warga negara Indonesia ini Tuhan. Lewat pemerintah, boleh diberikan hikmat dari Presiden Jokowi sampai juga kejajarannya, bahkan juga di Kota Bitung ini. Tuhan berkenan melawat kami semua, pemerintah yang ada, bahkan juga persiapan pilkada tanggal 9 Desember. Tuhan berkati, semua boleh terlaksana dengan baik, berikan keamanan, ketentraman, bahkan hikmat-Mu bagi semua untuk memilih orang yang tepat, yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami kepada Tuhan, dan juga untuk pekerjaan misi penginjilan. Biarlah walaupun di tengah-tengah kondisi COVID ini, tetapi misi tetap boleh dijalankan Tuhan. Ada amanat agung Tuhan lewat misionaris yang berjuang di ladang misi tengah penderitaan, pergumulan, tantangan hidup. Biarlah Tuhan tolong, dan ada pengharapan, sukacita ketika ada 1, 2, bahkan lebih jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lembaga-lembaga misi juga Tuhan berkati untuk menyiapkan sarana misi. Bahkan gereja-gereja boleh ambil bagian, secara khusus GKI Agape Tuhan berkenan boleh ambil bagian di dalam pekerjaan misi lewat setiap doa kami, dana, bahkan setiap daya upaya Tuhan. Kerinduan harapan kami boleh terjun langsung juga Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini, Tuhan siapkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa bagi gereja ini secara khusus pertumbuhan iman dari semua jemaat dan simpatisan yang ada semakin kuat, kokoh, dan semakin setia kepada Tuhan. Pergumulan yang kami hadapi biarlah Tuhan tidak akan membuat kami menjadi lalai, kecewa untuk boleh terus datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati gereja yang sudah Tuhan siapkan dan keluarga-keluarga yang ada, semua sarana yang ada Tuhan berkati. Tuhan sucikan, kuduskan juga Tuhan, sehingga kami boleh tiap waktu, baik ibadah APF, ibadah minggu, ibadah doa pagi, ibadah youth GKRI, boleh datang beribadah Tuhan. Berikan keamanan, ketentraman Tuhan Yesus. Bahkan lewat tetangga-tetangga, bahkan seputaran ruko ini Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan kedatangan Tuhan. Juga berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di luar daerah, secara khusus yang di Jakarta. Dengan situasi saat ini, Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka semua. Biarlah Tuhan yang menjaga. Kami yang bisa mendoakan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri ada dan hadir dalam kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami yang jauh. Bahkan mereka yang sedang menempuh studi, walaupun lewat daring atau yang secara langsung tetap muka, Tuhan memberkati. Mempersiapkan anak-anak yang akan ujian, baik pada hari Senin, minggu ini, bahkan minggu yang akan datang. Anak-anak boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan diberkati Tuhan. Mereka boleh ikut ujian dengan baik, dan lewat anak-anak ini nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, kiranya Tuhan melawat mereka semua. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami akan buahnya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kami dalam hari ini kami syukurnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami sudah mengampuni bersama kami, dan jangan lupa lepaskan kami karena kuasa dan pemulihan sampai selamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Doa berkat oleh Evangelis Yani Warungan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, Allah penguasa alam semesta. Mari kita naikkan pujian doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.